Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Ini momen paling menariknya ngobrol dengan anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Haji Mansuri. Bang, kita mau nggak mau karena ini lembaga politik ngomongin politik ya Bang. Bang Haji, masyarakat selalu ada yang bertanya, bahkan juga ke teman-teman jurnalis. Kenapa di daerah tidak dikenal oposisi? Jadi kader partai manapun yang jadi gubernur tidak pernah ada tuh fraksi A, fraksi B, kita oposisi pemerintahan daerah. Berbeda dengan di pemerintahan pusat. Apakah memang di daerah itu lebih guyup atau karena itu tadi penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, wakil gubernur, OPD, dan DPRD. Sehingga nomenklatur atau narasi oposisinya menjadi tidak ada. Apakah ini membuat daya kritis DPRD Bantennya jadi tumpul karena tidak ada oposisi? Jadi kaitan dengan oposisi di tata kelola pemerintahan baik pusat atau daerah itu tidak mengenal sebenarnya oposisi. Di Indonesia ya, di Indonesia nggak ada. Jadi oposisi tidak ada. Apa yang disampaikan Ibu Mega Ketua Umum kami bahwa tidak mengenal bahasa oposisi. Kalau di luar pemerintahan ya, bukan berarti. Tapi ketika kebijakan pemerintah negara kepentingan untuk mensejahterakan rakyat, maka perjuangan akan mendukung. Kan gitu. Tapi ketika kebijakan pemerintah di luar dari isama untuk mensejahterakan rakyat, tidak akan kritis. Nah, itu pusat ya. Nah, begitu kalau di Pemda. Karena undang-undang kita jelas, Pemda, kalau tidak salah Undang-Undang 23 tahun 2014 kaitan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sana itu ada dua, eksekutif dan legislatif, ya, gubernur dan wakil gubernur dan DPRD. DPRD dan gubernur dan wakil gubernur dibantu oleh OPD-OPD. Makanya terkadang teman-teman OPD menafsirkan. Dia lebih bisa mendengar kaitan dengan apa yang disampaikan gubernur dibandingkan dengan DPRD. Padahal mereka itu satu kesatuan. Yang mengesahkan APBD memang sama DPRD, iya kan? Pengawasan ada di DPRD, pembuatan peraturan daerah ada di DPRD, cuman tidak bisa mengeksekusi. Yang mengeksekusi adalah gubernur. Dengan kebijakan tadi itu, kuasa pengguna anggarannya adalah OPD. Pak Gubernur nggak bisa pengelolaan uang. Pak Wakil Gubernur nggak bisa pengelolaan uang. Karena kepala daerah. Kepala daerah di sana itu dibantu oleh biro-biro, termasuk OPD itu. Kan gitu. Sebenarnya kayak anggota dewan juga sebenarnya kan dia tidak bisa mengelola anggaran sendiri. Karena ada sekwan. Semua kegiatan itu dikelola sekwan. Kan gitu. Makanya apa yang disampaikan tadi Bang ini, kenapa tidak ada isama bahasa oposisi di Pemda itu, apakah karena isama harmonis dan lain sebagainya. Semasa masih di pemerintah ya daerah itu masih dalam konteks membangun daerahnya, ya konteks membangun daerah dari APBD dan untuk mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat itu bukan berarti setiap warga negara provinsi Banten dikasih uang, bukan. Tapi setidaknya pelayanan kesehatan murah, pendidikan terjangkau, kan gitu. Infrastruktur isama mudah diakses oleh masyarakat dari mulai kampung, sedesa sampai ke kecamatan. Terus isama dia bisa terkoneksi antar kabupaten kota dan lainnya bisa menyatukan. Itu kan masyarakat sudah senang, saya sudah berbangga. Nah, semasa pemerintah Provinsi Banten dalam konteks untuk membangun kesejahteraan masyarakat Banten, maka PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi. Akan berbaur dengan yang ada di Provinsi Banten ini berapa fraksi akan mendukung pemerintahan, visi-visi dan kebijakan-kebijakan gubernur ke depannya. Mantap Bang Haji. Tapi ini temuan di lapangan aja Bang Haji. Sekalian saya perlu minta respon Bang Haji sebagai politisi. Kadang-kadang begini. Kalau ada rapat kerja, hearing, OPD dengan komisi-komisi, OPD itu dia tracking dulu nih, ketua komisi 1 dari fraksi mana,
ketua komisi 2, dari fraksi mana ketua komisi 3 sampai 5. Jadi masih ada anggapan bahwa karena ketua fraksi komisi 1-nya dari fraksi yang bukan koalisi gubernur dan wakil gubernur terpilih, kita bakal habis nih, gitu tuh. Jadi masih ada pemahaman oposisi dalam versi yang lain, versi mereka memahaminya. Jadi seolah-olah kalau politisi yang jadi ketua komisinya bukan berasal dari partai koalisi gubernur dan wakil gubernur terpilih, mereka itu kayak mau disidang aja kalau datang rapat ke komisi. Apakah itu sesuatu yang manusiawi atau ya itu berlebihan saja misalnya aparatur di Pemprov Banten? Sebenarnya kan itu menurut saya berlebihan. Karena komisi-komisi itu, fraksi yang ada di komisi-komisi itu adalah pembagian dari fraksi-fraksi, dari fraksi-fraksi yang ditunjuk oleh DPD partainya masing-masing. Adapun yang duduk di komisi 1, 2, 3, 4, 5, terkadang mereka kekhawatirannya mengkritisi anggaran. Sebenarnya kan kewenangan anggota DPRD itu adalah bagaimana mensikapi anggaran di masing-masing OPD. Kan gitu kan. Contoh, mungkin di Komisi 1 saya sering dengan mitra dengan sama OPD-OPD yang lainnya itu menanyakan kaitan sama kinerja. Terus bagaimana kaitan sama anggaran itu terserap semua atau tidak. Kan gitu. Kan gitu. Terkadang mereka ketakutan. Terkadang mereka ketakutan. Tapi kalau umpamanya OPD sudah membilah-bilah bahwa ini fraksi yang ketua fraksinya pendukung sama gubernur, itu menurut saya udah salah. Udah salah. Sekarang gini aja, OPD yang ada di Provinsi Banten adalah pembantu. Di Undang-Undang 23 tahun 2014 loh. Pembantu, ya kan? Kinerja pemerintah Provinsi Banten yang jelas gubernur dan wakil gubernur seperti ada di DPRD. Jangan ditakuti hal itu. Kan gitu. Jangan ditakuti. Agar mereka ya sesuai dengan voksinya aja, dengan bidangnya masing-masing. Yang penting anggota dewan, kenapa disebut sama kalau itu ada parlemen ya kan? Parlemen. Perle itu kan harus bicara. Bukan dewan namanya kalau tidak berbicara. Duduk manis, mendengarkan, bukan dewan. Kan gitu. Ngambil bahasanya ya. Ya, karena perle itu kan bahasa, kalau tidak salah Yunani bahasa ini ya. Saya bahasa apa lagi? Perle itu kan bicara. Jadi maksudnya semua anggota dewan bicara, mensikapi dinas ini. Postur APBD-nya berapa, ke dinas ini berapa miliar, buat apa aja kegiatan, kan gitu. Untuk apa saja, kaitan sama ada enggak untuk masyarakatnya, apakah untuk dinasnya saja, kan banyak perjalanan-perjalanan dinasnya, kegiatan-kegiatan dinasnya, tetapi ketika membuat masyarakat tidak ada dan sebagainya, kan itu. Oke, mantap. Di 2 pertanyaan terakhir Bang Haji, bab dimensi politik ini. Ada juga fenomena setiap mau pileg, setiap mau pemilu, mantan-mantan birokrat atau mereka yang sudah pensiun, kemudian gabung ke partai untuk jadi anggota wakil rakyat. Ketika ada yang lolos, ada yang gagal, mungkin banyak yang gagal. Tapi seberapa berartikah mantan-mantan birokrat ketika mereka jadi politisi, duduk di dewan, kan tugasnya ngawasin eksekutif tuh, ngawasin kerjaan yang dia dulu lakukan. Apakah itu menambah kualitas lembaga DPRD-nya atau justru ya namanya juga pendatang baru hijrah ke dunia politik malah sama aja? Apa pendapat Bang Haji? Jadi anggota dewan itu kan mudah didapat, tapi tidak mudah juga didapat. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kenapa? Mereka mungkin merasa masih muda. Ketika di pensiun kan dulu masih 58, 56 ya. 58, 56, sekarang kan 60-an kan. Nah, dulu 56, 58, hitungannya masih energik lah pasti ini. Ketika dia masuk di partai politik ini. Memang kata Bang Sapro tadi, ada yang sukses, ada yang tidak. Ya. Saya bisa menyikapi sukses dan tidaknya itu ada 2 faktor. Pertama, sukses karena dia punya jejaring.
tidak sukses karena dia waktu jadi birokrasinya dia terfokus terhadap kinerja kerja mereka, tidak punya jejaring. Kan gitu. Sedangkan di dunia politik itu berbeda dengan dunia birokrasi. Kalau birokrasi Pak sama karir, iya kan? Karir, umpamanya dia misalnya jadi dari komunikasi dulu ya sebelum ada kaitan dengan fungsional dan ini ada sama dari kasih, kabag, ya kan, sekretaris gitu kan, terus sama terus kepala dinas, itu kan dia karir, ditunjang dengan pendidikan tadi itu ya, S1, S2, S3 kan gitu. Kalau dewan kan enggak. Dewan yang penting sama dia menunjukkan setara SMA aja persamaan, ya otomatis dia bisa mencalonkan DPRD. Tetapi banyak juga yang berhasil, banyak yang tidak berhasil. Tadi juga faktor berhasilnya dia punya jejaring, tidak berhasilnya karena tidak punya jejaring. Kan gitu. Kaitan dengan kinerjanya, kata Bang Saprol tadi, apakah dia akan mewarnai ketika dia bekas kepala dinas, lantas dia bisa menjadi anggota dewan, bisa mengkritisi. Itu tergantung juga. Tapi setidaknya bekas birokrasi, dia paham dengan anggaran. Nah, itu tergantung lagi, apakah dia masuk bidang anggaran atau tidak. Kita yang menentukan. Kan gitu. Nah, paling dia bisa mengkritisi, bisa melihat, bisa nyedakkan pendapat di komisi-komisi. Kan gitu. Itu bisa kita dibedah saja. Karena satu dinas itu pertanggungjawaban kuasa anggarannya kepala dinas, tapi kan kuasa anggaran kepala dinas, pengguna anggarannya, pengguna anggaran kepala dinas, kuasa anggarannya adalah kedua Makasih. Kan ini. Nah itu bisa disikapi. Tinggal dia aja kalau dia bekas kepala dinas, sikapi dulu aja. Ini gimana kan gitu. Nah rata-rata di dunia politik yang ada di Provinsi Banten ini 100 orang itu mungkin yang pernah jadi birokrasi kayaknya ada atau tidak, saya juga agak paham yang 100 orang. Kalau yang nyalek banyak. Yang nyalek banyak jadi kan? Yang kepala dinas, berarti rata-rata bukan kepala dinas kan? Di sini bermacam-macam sama ini kan, latar belakang kan? Kayak saya, karena saya sama ya bukan sama birokrasi tadinya, ya pengusaha kecil-kecilan, ya jadi anggota dewan. Asal mau belajar ya bisa. Mantap. Siap banget ini untuk para birokrat yang bentar lagi pensiun, yang mau terjun politik harus menyiapkan diri ya. Menyimak apa tadi tips dari Bang Haji Mansuri. Pertanyaan pamungkas Bang Haji, kalau ngomongin soal politik. Ini edisi pertama ketua partai tingkat provinsi jadi gubernur Provinsi Banten. Bu Atut dulu tidak jadi ketua partai. Bang Rano Karno nggak jadi ketua partai. Pak Wahidin, kalau tidak salah belum jadi ketua partai saat itu. Artinya ini standar tinggi, apa ke depan harus jadi ketua partai dulu baru bisa nyalon gubernur? Gimana Bang Haji? Kaitan pencalon kita tidak mengomentari partai lain ya. Di PD Perjuangan saja. Di PD Perjuangan itu tidak bisa, walaupun dia sebagai ketua DPD partai tanpa restu dari DPP partai mencalonkan, maka tidak bisa. Ini di PD Perjuangan ya, internal kita ya. Kalau umpamanya yang lain kita nggak tahu karena bukan kadernya, gitu kan. Ada ART-nya nggak tahu. Tetapi di PD Perjuangan kemarin kan kita gagal. Pak Ade Sumardi, ketua DPD partai, dia mencalonkan wakil gubernur, gagal, ya kan? Itu pertama. Rekomendasi itu sama keputusan oleh Ibu Mega harus mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Provinsi Banten. Nah, persyaratannya apa yang ini kan? Persyaratannya sebagai kader partai, kedua ada izin dari DPP partai, terutama dari ketua. Tadi itu, kayak saya nih, pokoknya menurut saya gitu kan, menurut saya mampu kata orang-orang, udah nyalon aja bupati atau kalau DPP tidak merestui, tidak bisa setuju, saya tidak bisa mencalonkan. Itu di PD Perjuangan. Tapi kader PD Perjuangan dimanapun seluruh Indonesia berhak sebagai warga negara mencalonkan dan dicalonkan. Kan gitu. Demokrasi sekali ya. Tapi keputusan untuk mencalonkan wakil gubernur, mencalonkan bupati, mencalonkan wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu adalah keputusan dari Ibu Mega.
untuk Ibu Mega Soekarno. Jadi jangan kepedean juga jadi ketua partai tingkat provinsi, pasti calon gubernur, enggak juga ya? Enggak juga. Tapi nggak tahu ya kalau kaitan dengan partai-partai lain, mekanismenya seperti kayak apa. Di PD Perjuangan, walaupun dia ketua DPD partai, katanya tanpa restu dari DPP partai, terutama dari ketua umum, tidak bisa mencalonkan diri. Jadi tiketnya semuanya ada di DPP. Ada di DPP partai. Asik. Makanya salah satu tonggak demokrasi kita ya partai politik itu. Ya. Siap. Akhirnya tausiah Bang Haji, banyak menginspirasi nih. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bisa memahami kerja-kerja lembaga DPRD dan juga panggung politik. Atur nuhun Bang Haji. Makasih. Mudah-mudahan bisa kita undang kembali untuk bincang-bincang. Baik Sobat Bagus, itu tadi obrolan kita dengan Bang Haji Mansuri, anggota DPRD Banten dari fraksi PD Perjuangan. Kita akan undang lagi para legislator di Wakil Rakyat Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.